Bismillahirrohmanirrohim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. वो लड़की बहुत याद आती है वो लड़का बहुत याद आता है. Pertama-tama izinkan saya Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, dan segenap artis dan kru alur cerita film Kanebo Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi bos-bosku yang menjalankannya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Kayamat, City Under Threat. Ya, negara berada dalam ancaman ketika sekelompok teroris berusaha menghancurkan kota Mumbai dengan rudal yang berisi sebuah virus mematikan. Mampukah CBI yang dipimpin oleh Inspektur Akram Sheikh menghentikan usaha jahat para teroris tersebut? Sebelum menyaksikan keseruan review filmnya tak bosan-bosan, saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review film dari saya. Dan bagi Anda yang belum, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Tanpa panjang lebar lagi, untuk menemani waktu sahur atau menunggu saatnya berbuka, yuk mari kita saksikan keseruan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan entertainment doang. Inspektur Akram Sheikh, seorang anggota CBI yang diperankan oleh Sunil Shetty. Di markasnya, Akram sedang melacak keberadaan beberapa anggota teroris melalui ponsel yang mereka pakai. Setelah mengetahui keberadaan targetnya, Akram pun bergegas menuju sebuah hotel yang terdeteksi di radar mereka. Tapi ternyata mereka telah mengetahui penyadapan yang Akram lakukan. Mereka meninggalkan ponselnya dengan pesan untuk Akram di sebuah kamar hotel. Akram dan temannya menemukan sebuah minimap kota Mumbai dan bekas lipstik pada sebuah cangkir kopi yang menandakan jika salah satu target mereka adalah seorang wanita. मतलब 3 में से एक औरत है. Inilah 3 orang target Akram, Abbas, Ali, dan Leila. Mereka mendatangi sebuah kapal untuk menemui seorang mafia senjata ilegal yang bernama Dara. Di kapal tersebut, Abbas, Ali, dan Leila memberikan kado ulang tahun pada Dara, yaitu sebuah kematian. Happy birthday to you. Di balik aksi kejahatannya, ternyata mereka bekerja untuk seorang menteri dalam negeri. Mereka merencanakan menghancurkan kota Mumbai dengan menggunakan rudal berisi virus. Untuk itu mereka meminta seorang ilmuwan bernama Gopal untuk mencuri virus tersebut dari laboratorium CDC milik pemerintah. Selain bekerja untuk menteri, Abbas dan Ali bekerja sama dengan ketua intelijen ISI Pakistan yang bernama Rashid. Tujuannya sudah jelas, untuk memperebutkan wilayah Kashmir. हिंदुस्तान के टुकड़े कश्मीर. Laboratorium CDC memiliki seorang ilmuwan muda bernama Rahul yang ditunjuk sebagai ketua tim riset sebuah virus mematikan yang jika ditembakkan bersama sebuah rudal, virus tersebut dengan cepat menyebar dan menyerang sistem saraf manusia dengan radius 10 km. अगर इस वायरस को पानी में फैलाया जाए, हमारी रिसर्च इस कोशिश में. Rahul memiliki kekasih bernama Sital. Pada suatu siang, Sital mengajak Rahul pergi jalan-jalan. Tapi Rahul yang cupu namun gila kerja menolak.
Ketika sedang menelpon dengan Sital, Rahul terkejut ketika tanpa sengaja ia menemukan sebuah butiran virus yang seharusnya berada di dalam sebuah ruangan tercecer di luar. Oh my god, how could this happen? Go call him. Yeah. Go. Gopal. Sital yang gagal mengajak Rahul memutuskan untuk pergi ke sebuah penjara peninggalan penjajahan yang bernama Elphinstone, yang kini telah menjadi sebuah museum. Tapi di sana Sital bersama 212 orang wisatawan menjadi sandera kelompok Abbas dan Ali. Abbas dan Ali mengambil alih penjara Elphinstone, yang kemudian dijadikan markas mereka untuk meluncurkan rudal-rudalnya. Abbas dan Ali mulai menelpon ketua menteri untuk meminta tuntutannya. Mereka minta disediakan uang tunai sebesar 15 miliar dan sebuah kapal untuk mereka melarikan diri dengan mengancam akan menembakkan rudalnya yang berisi virus ke 7 buah danau yang merupakan sumber air kehidupan masyarakat Mumbai. Untuk membuktikan ancaman dan berbahayanya virus tersebut, mereka pun meracuni sebuah danau yang mengakibatkan 29 orang tewas mengerikan. Keberadaan penjara Elphinstone di tengah laut dan memiliki radar pengintai membuat ketua menteri kebingungan bagaimana cara mengirim pasukan ke sana. Kemudian Akram berkata, jika satu-satunya akses menuju penjara ada di dasar laut yang terhubung pada sebuah gorong-gorong di bawah penjara, tapi hanya satu orang yang mengetahuinya. Dan sayangnya orang tersebut sekarang berada di penjara kota Pune. Dia adalah satu-satunya tahanan yang berhasil melarikan diri dari penjara Elphinstone. Orang tersebut adalah tahanan kasus pembunuhan. Dulu dia adalah teman Abbas dan Ali, tapi sekarang mereka saling bermusuhan. Menurut Akram, permusuhan itulah yang bisa mereka manfaatkan. आदमी से मुश्किल काम होगा कैसे? ऐसे मुजरिम की मदद लेना चाहते हो? Okay, go ahead. चारों तरफ तन्हाई है, आँख मेरी भर आई है, बेचैनी है सांसों में, आए मजा न जीने में, वो लड़की बहुत याद आती है. Inilah Ranjit, mantan pencuri profesional yang diperankan oleh Ajay Devgan. तेरी पहली नजर ने मेरा चैन चुराया, चाहत कैसी है तूने मुझको बताया. दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया. Ranjit memiliki seorang kekasih bernama Sapna yang diperankan oleh Neha Dubia. Pada saat itu Ranjit pergi ke Mauritius untuk menemui Abbas dan Ali. Abbas dan Ali mengundang Ranjit untuk mencuri sebuah chip di sebuah tempat dengan penjagaan super ketat dan sistem keamanan yang canggih. Setelah sepakat dengan nilai bayarannya, Ranjit pun mulai beraksi. अलार्म बज सकता है, लेकिन ये लेजर बीम धुएं से नजर आ सकते हैं.
Merasa jenuh dengan pekerjaannya dan takut kehilangan Sapna yang begitu dia cintai, Rancid pun mulai menceritakan jika dirinya adalah seorang pencuri. Tapi jika Sapna masih ingin bersamanya, Rancid berjanji akan berubah dan meninggalkan pekerjaannya tersebut. कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए मुझे कितना सताता है वो लड़की बहुत याद आती है वो लड़का बहुत याद आता है देखा उसे जब पहली बार बन गया दीवाना मैं यार नाम से उसके संवरती हूँ पल पल आहें भरती हूँ क्या क्या दर्द जगाता है वो लड़की बहुत याद आती है वो लड़का बहुत याद आता है वो लड़की बहुत याद आती है वो लड़का बहुत याद आता है Niatnya itu ia buktikan dengan menolak tawaran Abbas dan Ali untuk mencuri lagi. Namun Abbas dan Ali terus merayu Rancid dengan berkata jika ini adalah pencurian terakhirnya. Karena setelah berhasil, mereka juga memutuskan untuk berhenti. Kali ini tugasnya adalah mencuri sebuah kalung berlian dari seorang gadis pada pesta ulang tahunnya. Mendengar kata-kata itu, Rancid pun setuju dan mulai pergi meninggalkan teman-temannya. Setelah kepergian Rancid, mereka memiliki rencana yang tidak diberitahukan pada Rancid. Karena ternyata sebenarnya dalam kalung berlian tersebut terdapat sebuah chip berisi rahasia tentara India. Jika berhasil mendapatkannya, Abbas dan Ali berencana menjual info tersebut pada ISI. Lebih buruknya, Abbas dan Ali yang tidak ingin Rancid berhenti melakukan tugas untuk mereka berencana membunuh Sapna. नहीं जाएगी सपना को हम हकीकत नहीं बनने देंगे Rancid mulai beraksi. Ia mendatangi pesta ulang tahun targetnya. Dengan mudah Rancid pun berhasil mendapatkan kalung tersebut. Akan tetapi ternyata gerak-gerik Rancid telah diawasi oleh CBI. Rancid pun tertangkap basah. Rancid terkejut ketika tahu jika kalung tersebut berisi info yang akan dijual pada ISI. Rancid pun melawan dan berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Abbas, Ali, dan Bilu menjalankan rencananya dengan menabrak Sapna. Di tengah pelariannya, Rancid melihat Sapna tergeletak di antara kerumunan orang. Rancid pun menghampirinya. तुम्हारे दोस्त अली और अब्बास मुझे क्यों मारना चाहते हैं Akhirnya Rancid pun berhasil tertangkap polisi dan dipenjara di Elphinstone. Rancid yang merasa telah ditipu dan dikhianati berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Rancid pun mulai balas dendamnya dengan menghabisi Bilu. मैं जानता हूँ वो कहाँ गया होगा Tapi keberadaan Rancid yang diketahui polisi membuatnya tertangkap lagi. Kondisi Rancid yang depresi berat membuat Akram menemui Sapna yang ternyata masih hidup untuk meminta bantuannya agar Sapna mau bertemu dan berbicara pada Rancid. Rancid menjadi depresi dan nyaris gila karena dia mengira jika Sapna telah tewas. Tapi Sapna menolak permintaan Akram karena mengira jika Rancid tidak menepati janjinya yang waktu itu ingin berubah.
Sapna pun meminta agar Akram tidak memberitahukan pada Ranjit jika dirinya masih hidup. ओके गुजर गया कोई Akram mulai menemui Ranjit dengan menceritakan niatnya, meminta bantuan Ranjit menunjukkan jalan masuk menuju penjara Elphinstone. Akram pun mengatakan, jika di penjara itu Akram ingin meringkus Abbas dan Ali yang merupakan musuh Ranjit. Dokter mengatakan, jika Ranjit sudah tidak pernah berbicara, kondisinya yang sudah setengah gila membuatnya selalu mengamuk setiap malam hari. Dan untuk menghilangkan rasa sakit di kepalanya, ia selalu membenturkan kepalanya ke tembok. फिर आप लोग कंट्रोल कैसे करते हैं उसे ट्रैंकुलाइजिंग दवाइयों से। थैंक यू आलम You're welcome. कपड़े भी बदल जाएंगे कल शायद Akhirnya Akram memutuskan untuk membawa pasukannya, Rahul yang ahli virus dan Ranjit, untuk menyergap Abbas CS di Elphinstone. Sebelum berangkat, dokter memberi obat penenang untuk berjaga-jaga jika nanti Ranjit mulai mengamuk. अगर उसे कहीं दोबारा पड़ने लगे तो ये दवाइयां उसे दे देना, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। Tapi sayang, kepergian Akram dan pasukannya ke Elphinstone dikabarkan Menteri Dalam Negeri pada Ali. अकरम शेख 10 कमांडोज के साथ चुपके से तुम पर हमला करने आ रहा है Sesampainya di tempat, pasukan Akram mulai menyalakan kamera agar bisa terhubung dengan markas CBI. Dengan sisa-sisa ingatannya, Ranjit mulai menyusuri gorong-gorong yang diikuti oleh Akram dan pasukannya. Setelah mengetahui jalan masuk ke penjara, Akram yang melihat Ranjit yang begitu-begitu saja menyuruh Rahul agar tetap di bawah untuk menjaga Ranjit. Akram dan pasukannya pun mulai masuk ke dalam Elphinstone. Namun kedatangannya yang sudah diketahui disambut dengan tembakan dari Abbas, Ali dan pasukannya yang membuat pasukan Akram satu persatu tewas tertembak. Akram yang tinggal seorang diri terus melakukan perlawanan. Ia pun berhasil menembaki anak buah Abbas. Namun ketika sedang berduel dengan Ali, Abbas datang menembak Akram dari belakang. तेरी सरकार की शिप में दामाद की तरह जाएंगे। साला बात बहुत करता है। Dengan sisa-sisa nyawanya, Akram terus melawan anak buah Abbas. की जिंदगी में पहला मिशन अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ कुछ नहीं होगा तुम्हें। अकरम, Melihat Akram dan pasukannya telah tewas, Rahul mencoba membawa Ranjit untuk pergi meninggalkan penjara tersebut. Kemudian Sapna yang mulai khawatir pada Ranjit datang ke markas CBI untuk menanyakan keberadaan kekasihnya. Tapi karena semua anggota tewas, mereka pun kehilangan kontak. हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं Melihat kondisi Ranjit yang mulai parah, Rahul teringat pada obat yang dibawa anggota Akram. Rahul pun masuk ke dalam Elphinstone untuk mencari obat penenang tersebut. Keberadaan kamera di bahu anggota Akram membuat Rahul bisa terhubung lagi dengan markas CBI. Ketua CBI menyuruh agar Rahul dan Ranjit bisa meneruskan misi Akram dan anggotanya. Namun karena takut, Rahul mencoba menolak. Tapi tiba-tiba datang salah satu anak buah Abbas
dengan menodongkan pistolnya. Ketua CBI yang melihat itu mencoba menyemangati Rahul agar bisa melawan. Akhirnya dengan terpaksa Rahul pun mulai menerkam anak buah Abbas. Namun sayangnya langkah kakinya menyebabkan obat penenang untuk Ranjit terinjak olehnya. Sudah tidak ada lagi obat yang bisa menyadarkan Ranjit. Sapna pun meminta agar dia bisa berbicara pada Ranjit untuk menyadarkannya. Mendengar suara Sapna, Ranjit mulai sadar. Namun ketika Ranjit ingin mengambil walkie-talkie-nya, anak buah Abbas datang menembaki Ranjit dan Rahul. Kemudian Ranjit yang sudah menemukan jati dirinya kembali mulai bangkit dan mengambil pistol dari tangan Rahul. Ranjit is back. Tetap tidak ada respon dari pemerintah India untuk tuntutannya. Abbas pun mulai berniat menembakkan satu rudalnya ke sebuah danau. Namun Ali yang hanya berniat untuk mendapatkan uang mencoba menghentikan Abbas, yang membuat mereka nyaris baku hantam. Namun dengan perintah Abbas, Gopal pun mulai meluncurkan satu rudalnya. Hal tersebut membuat warga Mumbai panik. Mereka berhamburan mencoba meninggalkan Mumbai, yang membuat Mumbai menjadi chaos. Tapi Gopal mengatakan, jika rudal yang ia tembakkan tidak berisi virus. Hal itu pun disampaikan pada ketua menteri. Jika rudal tersebut hanya ancaman saja, mereka pun meminta tuntutannya dikirim dalam waktu 5 jam. Akhirnya mau tidak mau ketua menteri pun mulai mengabulkan permintaannya. ओके, मैं 5 घंटे में तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी करूंगा. Di sisi lain Ranjit terus berjuang menghabisi anak buah Abbas. Sementara itu Rahul mulai melepaskan satu persatu virus dari rudalnya. Dalam suatu kejar-kejaran dengan gerobak kereta, Ranjit mencoba menghentikannya dengan memasang sebuah besi yang membuat mereka terpental. Dan bersamaan dengan itu, Sital kekasih Rahul terjatuh dari ruang tahanannya. Rahul? Kemudian di markas CBI, Menteri Dalam Negeri meminta agar sebaiknya ketua menteri segera menyetujui tuntutan Abbas dan Ali. Tapi keterlibatan Menteri Dalam Negeri pun terbongkar melalui anak buahnya yang tertangkap. Kehilangan kontak dengan Ranjit membuat ketua menteri memutuskan untuk mengirim angkatan udara untuk menghancurkan Elphinstone. Karena menurutnya dia tidak bisa mengorbankan seluruh warga Mumbai hanya karena 213 orang-orang yang menjadi tahanan Abbas. Sementara itu di Elphinstone, Ranjit terus berusaha melawan Abbas dan kroco-kroconya. आजा मुन्ना आजा.
जा भी तो। Di saat Ali berusaha meluncurkan salah satu rudalnya, Ranjit berhasil menghabisi Abbas dan Laila. अब्बास को छोड़ दो। उसे छोड़ना मत रचित, मार दो उसे। Setelah Abbas dan Laila tewas, Ranjit menuju ruang kontrol untuk menghentikan Ali. Setelah memukuli Ali, Ranjit mencoba mengeluarkan virus dari satu-satunya rudal yang masih tersisa. Ranjit pun menekan tombolnya. Akhirnya rudal pun meluncur dan membawa Ali terbang ke udara. Ali pun modar. Pesawat Angkatan Udara India bersiap meluncurkan misilnya untuk menghancurkan Elphinstone. Tapi sebelum itu Rahul memberi sinyal terlebih dahulu. Misi meledakan Elphinstone pun dibatalkan. Pesawat Angkatan Udara India mengalihkan misinya menyerang sebuah kapal yang ditumpangi oleh Ketua Intelijen ISI. हिंदुस्तानी एयरफोर्स। Cerita diakhiri dengan kebebasan para sandera dan mulai kembali berbicaranya Ranjit setelah bertemu Sapna. Cerita pun selesai. मैंने तुम्हें समझने में गलती की। I'm sorry. मैंने अपना वादा नहीं निभाया। I'm sorry.